siapa? Jangan berdoa ambil sedikit. Kalau disangka. Sedikit. Terus yang suara pakai. Balik. Nah, kerja. Berapa nih? Mana yang
Siap. Jalan ayo. Devi. Oke Pak, nama lengkap saya Pak? Agusti Tele, Oke Pak, sebagai di Betina ini sebagai apa Pak? sebagai Komtek Komisi Teknik dan Kepelatihan. Oke Pak, sejauh ini perkembangan tinju di Ambas ini sebetulnya kan banyak, Maluku terkenal terbanyak menciptakan petinju-petinju ya nasional lah gitu, legend tinju. Gimana Pak, bisa dikatakan Pak? Ya, memang dikenal lah Maluku ini selama ini kan ya gudang tinju gitu. Jadi memang persiapan kita anak-anak tinju untuk menghadapi pertandingan ya memang belakangan ini agak sedikit menurun karena potensi pertandingan kami yang kami biasanya lakukan itu seperti Piala Gubernur, Piala Wali Kota. Ya di 2 tahun belakangan ini kita tidak laksanakan karena kemarin itu ada kegiatan kada, ada kegiatan yang lain sehingga tidak dapat diselenggarakan. Tapi ya nanti di tahun yang akan datang kita akan kembali akan melaksanakan kegiatan ini. Dan memang Piala Gubernur itu sudah menjadi agenda untuk pengurus pusat Pertina. Ya. Itu untuk event ya? Ya. Kalau potensi dari masyarakat Ambon untuk tinju seperti apa sih? Iya, kalau potensi memang kita banyak ya. Di Ambon ini banyak sekali atlet tinju. Potensinya bagus semua karena pertandingannya kurang ya, memang kompetisinya kurang sehingga kadang-kadang itu anak-anak ya, lebih banyak itu lari keluar ke daerah lain. Iya. Oke Pak, bisa ceritakan nggak dari mantan atlet siapa aja sih yang dari Maluku petinju yang nasional yang berasal dari Maluku siapa aja sih Pak zaman Pak Agus ini? Kalau zaman saya itu ada Albert Patulaya, ada Hamdani Tomokola, ada Lapaene. Mereka itu kan dulu mantan petinju di Maluku, tapi setelah masa depan mereka ya, mereka keluar ke daerah. Albert itu kan polisi ya, terus Lapaene juga sekarang sudah jadi pegawai di Pemprov DKI, begitu juga Hamdani Tomokola. Ada beberapa petinju yang banyak di atas, kalau di atas saya tuh seperti Bong Gomis, pernah juara Asia ya. Bang juga tuh pelatih dengan kita di sini di Ambon. Nah, sekarang ini dia juga masih ya, senior kita lah. Ya, pernah juara Asia 2 kali, juara SEA Games 2 kali. Pernah juga ikut piala Olimpiade Games di Munchen. Oke, untuk prestasi sejauh ini apa sih Pak dari teman-teman tadi tinju di Maluku ini Pak, prestasi misalnya PON atau Pejunas atau apa gitu Pak? Memang
kalau tinju ini di PON maupun kejurnas, apalagi di PON, itu di PON itu tidak pernah absen dengan memberikan medali untuk Maluku. Itu sejarah dari mulai zamannya itu Frans Soplanik sampai ke Leon Gomis, sampai ke Pika, sampai ke Erik Timun, sampai ke Leken saya, ada juga Albert Pelaya, Tepo Arila, ada Peles Leti, ya, Rudi Haurisa, itu leken saya tuh, sampai di bawah saya juga masih ada tuh Bara Gomis, Nexon Barataman, ada David Sikiwan, itu Lodewijk Batlayeri, di putri yang punya prestasi yang bagus itu 3 kali juara PON bukan yang itu saya jadi pelatih dari mereka. Batlayeri 2 kali juara PON, terus David Sikiwan 3 kali juara PON, itu juga saya yang pelatih bersama-sama. Lagi Pak, bisa ceritakan nggak prestasi kemarin di PON hasilnya gimana? Evaluasi segala macam dari kepengurusan secara global apa sih Pak? Evaluasi PON Jabar kemarin dan itu kedepannya di PON 2020 di Papua seperti apa sih? Iya, kita kemarin di PON Jawa Barat 2016 itu kita 2 medali emas, 2 perak dan 3 perunggu. Sebenarnya kita bisa mempertahankan hampir 50 itu semua kembali kepada pemerintah daerah. Karena ya memang anak-anak ini mereka sebagian besar kan belum punya kerja, apalagi yang kemarin juara seperti Juliana Pati. Kita mengharapkan supaya pemerintah daerah bisa melihat anak-anak itu, sehingga ya jangan sampai mereka pancing keluar daerah karena ya ini masa depan mereka. Jadi memang diharapkan supaya ada perhatian khusus lah dari pemerintah daerah. Dalam hal ini KONI sebagai induk organisasi, ya itu harus, apalagi pengurus KONI yang sekarang ini saya kira harus berani untuk mengambil langkah dan siap menghadapi PON 2020 ini sangat berat karena memang kita putus anak-anak para petinju yang sekarang muncul di junior. Yang kemarin di 2016 itu ada beberapa petinju yang sudah senior dan untuk tahun 2020 lagi tidak bisa lagi untuk mengambil bagian di PON yang akan datang. Siap, mantap.
Ya, selamat sore. Sore ini sebenarnya pengurus masih tidak ada pengurus dari tempat tadi. Kalau dari TV cuma dan dari sudah itu cuma itu ada Pak Gubernur Bang siap ya. Habis itu kita pasti berangkat. Tanggal ini rencana 10 karena tanggal 11 itu penyembangan kadang tanggal 11 kalian siapa? Siap. Kita banyak di sini. Susah kita berangkat. Sedikit dari mana? Tinggal 3 hari balik. Kira begini lalu nanti abis ini ada mau diwawancara oleh interviewer sekolah, polis, baca. Oke, nama lengkap dan turun di kelas berapa di tinju ini? Oh, saya Julius Frandulu Muli, main di kelas 60 kg, elemen senior di Kejurnas senior di Bangka Belitung. Oke, bisa ditekan nggak kenapa memilih tinju nih di cabang olahraga tinju itu cukup keras nih? Ini jangan nyata aja, ngobrol Ya, ceritain aja. mungkin karena duluan kakak pernah duluan jadi petinju, jadi setiap pulang ke rumah lihat kakak latihan, akhirnya ikut-ikut, akhirnya bisa sampai sekarang ini ikut jadi petinju. Dari tahun berapa nih? Dari 2004 sampai 2017 masih jadi petinju. Oke, sama 2004 sampai sekarang nih prestasi yang udah pernah dicapai apa aja nih? Nasional, Kalau maupun dari daerah atau kejurnas atau segala macam gitu. selama di PPLP, soalnya dulu masih di PPLP, dari kejuaraan dari 2005 juara 2 PPLP, terus berikutnya juara 1 sampai terakhir 2009 itu emas semua. Terus 2009 pernah ikut Arafura Games di Australia, juara 1. Terus pulang ke Jurnas juara 1 juga. Terus berikut ikut 2010 ikut Pelatnas, tapi waktu itu ikut Pelatnas untuk persiapan SEA Games di Viet, tidak salah. 11 Jakarta, Ya. Palembang. Terus sakit lalu dipulangkan. Terus 2013 istirahat, 2014 lanjut lagi. Persiapan Prapon, habis Prapon juara 3 di Prapon. Terus lanjut 2016 kemarin ya perak di PON Jawa Barat. Oke. Kalau kamu melihat potensi tinju di Maluku ini seperti apa sih? Kalau sekarang sudah agak menurun. Terus pertamanya pengurus
pengurus tidak pernah lihat atlet yang berprestasi. Contohnya pekerjaan. Jadi kebanyakan atlet-atlet yang potensial dari Maluku kebanyakan lari ke daerah-daerah yang mereka pikir nanti ke sana bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena kan tidak selamanya kita jadi petinju kan. Pasti ada masa depan juga. Itu aja. Oke, harapannya apa nih ke depan ya pemerintah maupun Pertinas sendiri apa sih? Ya harapan dari Para atlet. beta sendiri mungkin pengurus harus perhatikan atlet lah. Jangan biarkan atlet terlantar pindah ke daerah lain kasihan. Soalnya nanti kalau PON berikutnya 2020 nanti mau cari atlet berprestasi juga kayaknya sulit. Soal karena sekarang kan atlet kan butuh pekerjaan. Tidak selamanya jadi tim petinju. Jadi harapan beta mungkin pemerintah provinsi harus perhatikan atlet, bukan atlet tinju saja, tapi semua cabang olahraga yang ada di Maluku. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lihat saya aja ngobrol. Oke, nama lengkap siapa? Nama lengkap saya Brahma Hendra Bitaubun. Oke, turun di kelas berapa? Saya dipersiapkan untuk kelas 75. Oke, kenapa memilih tinju? Dan sejak kapan terjun di tinju ini? Kalau saya dari 2006 sampai sekarang. 2006 prestasi yang pernah kamu dapat apa aja sih dari PPLP atau mungkin dari Kejurnas atau apa segala macam yang ini apa sih? Waktu itu Kejurda sama Gubernur Cup sama Prapon saya. Terus itu saya istirahat hampir kurang lebih 4 tahun saya istirahat. Terus saya timbul lagi 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang saya mewakili Maluku waktu kejuaraan PON. Terus saya dipanggil di Pelatnas dan saya mewakili Indonesia ke kejuaraan Asia, Open Turnamen sama SEA Games kemarin terakhir. Sebenarnya gimana? Ada kekurangan atau apa segala macam yang membuat Iya, prestasi kamu gitu? kalau untuk pribadi saya selalu punya kekurangan yang sangat banyak. Yang saya harus masih mau timba dari senior-senior saya, terus sama pelatih-pelatih saya yang pokoknya mana yang saya rasa kurang sama saya, ya itu yang saya penuhi. Untuk kelebihan saya belum punya kelebihan. Oke, dari kacamata kamu dari 2004 potensi tinju di Ambon Maluku ini gimana sih menurut kacamata kamu? Ya kalau sebenarnya kita di Maluku ini banyak atlet ya, terlalu banyak atlet yang berpotensi. Tapi kembali lagi pada pengurus. Soalnya kalau kita mau lihat secara apa namanya, itu kita terlalu banyak yang pindah ke kabupaten lain, ke provinsi lain karena tidak diperhatikan sama pemerintah daerah. Contohnya seperti kemarin waktu PON, habis PON itu kan banyak atlet yang juara dari PON yang mewakili Maluku. Itu mereka pindah ke sini karena tidak diperhatikan sama. Contoh seperti kami sekarang ini. Contoh seperti sekarang ini kita sudah dipersiapkan untuk berangkat, tapi sampai sekarang juga ya masih bimbang. Ya tapi kita tetap semangat demi nama Maluku, ya kita tetap berjuang di nama Maluku. Oke, harapan ke depan seperti apa sih ya buat atlet-atlet tinju dan atlet-atlet yang lain di Maluku? Harapan saya, menurut saya itu saya semaksimal mungkin akan berjuang untuk nama baik Maluku. Dan harapan saya buat teman-teman yang lain, semoga mereka juga bisa mengikuti jejak saya. Sekalipun ya kita tidak berhasil di SEA Games, tapi kan setidaknya kita bisa mengharumkan nama Maluku, karena ya itu buat teman-teman yang lain juga mungkin seperti begitu nanti. Harapan buat pemerintah sendiri untuk tinju? Ya buat pemerintah semoga mereka bisa lebih fokus lagi buat kita atlet, khususnya untuk atlet tinju. Karena kalau mau lihat itu atlet favorit olahraga favorit juga di Ambon itu salah satunya tinju. Yang biasa mengharumkan nama Maluku juga itu tinju. Jadi buat pemerintah ya mungkin mereka lebih fokus lagi buat kita untuk kita bisa lebih baik lagi ke depan nanti. Itu harapan saya. Sudah. Cek. Nah. Oke, nama lengkap? Gracia Katu. Turun di kelas berapa di tinju? Di PON 57 kg. Sejak kapan
jatuh cinta sama tinju ini? Dari SMP kelas 1 sampai sekarang. Kelas 1 itu tahun berapa nih? Sekarang kelas berapa? Sudah lulus. Udah lulus, oke. Bisa ceritakan nggak dari kelas 1 SMA itu terus sampai sekarang pernah prestasi yang paling diraih apa aja sih? Prestasi yang paling dari PPLP saya mengikuti tinju di bawah pimpinan pelatih William Gomez hingga saya bisa mengikuti PON Jawa Barat 2015. Itu pun saya harus mengikuti seleksi bersama senior. Kebetulan juga senior itu kan sakit kan, jadi saya diperintah untuk menggantikan. Nah di posisi itu umur saya itu belum cukup untuk mengikuti PON Jawa Barat, tapi puji Tuhan, Tuhan memilih saya untuk mewakili Maluku di PON Jawa Barat 2015. Dan puji Tuhan juga saya bisa mendapat medali perunggu di kelas 57 kilo, dan berkat dari olahraga tinju ini saya boleh menjadi anggota TNI Angkatan Darat saat ini. Waktu itu kan terpilih nih, bisa katakan pertama diterjun di PON nih, perasaannya gimana? Nah, persiapan khusus grogi atau seperti apa? Grogi karena baru pernah turun di kejuaraan senior. Persiapan dirinya seperti apa sih waktu itu? Waktu itu kami melaksanakan TC selama 5 bulan di Depok di Korp Brimob. Latihannya cukup berat, tapi latihan yang berat itu kami boleh mendapatkan hasil di PON Jawa Barat. Kamu potensi tinju di Ambon Maluku seperti apa sih? Sama sudut pandang kamu potensinya ya khusus pembina-pembina lebih ditingkatkan lagi untuk perhatiannya kepada olahraga-olahraga ini, terkhususnya tinju. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja hari lagi dulu ya. Itu harapannya. Kalau kan teman-teman banyak atlet dari legend dari Maluku nih kayak Om Gomez segala macam. Itu termasuk potensi dari atlet. Kalau wanita untuk cewek sendiri di Maluku ini seperti apa sih untuk olahraga tinju ini? Untuk perempuannya semuanya bagus, tapi untuk sekarang sisa saya dan Unapai saja. Senior-seniornya sudah menggantungkan sarung tinju semua untuk memilih menjalankan pekerjaannya lagi daripada menjalankan tugas sebagai seorang petinju. Harapan kedepan seperti apa sih? Harapan kedepannya bisa ikut Asian Games di seleksi Bangka Belitung nanti. Semoga hasilnya. Oke, nama lengkap? Nama lengkap James Stephenson Kastanya, asli Ambon. Saya turun di kelas 56 kg. Oke, bisa ceritakan nggak dari tahun berapa suka tinju ini dan sampai sekarang bisa ceritakan nggak prestasi mungkin yang pernah diraih? Ya, saya mulai turun ke dunia tinju itu dari SMP kelas SMP itu mulai dari junior, mulai dari kadet dulu, kadet junior baru terangkat ke senior. Berkarir itu setelah saya udah lolos ke tentara, tembus tentara 2008 saya mulai beranjak terus sampai terakhir 2016 gagal di PON karena nama untuk Satgas Unifil di Lebanon, jadi diganti sama ini salah satu rekan untuk posisi di kelas saya. Oke. Dengan tinju bisa masuk ke TNI dan masuk di mana? Seperti apa nih perjalanannya, proses untuk ke situnya? Kalau untuk masuk TNI itu memang karena dengan prestasi. Yang prestasi yang saya bawa itu pokoknya untuk dari PPLP itu saya dibina dari PPLP, itu dibina secara menyeluruh, ada prestasi, ada juara. Terus dari pas masuk tentara itu ada rekomendasi dari KONI daerah, terus dari Pangdam juga dikasih rekomendasi untuk ikut tentara. Apakah sangat berguna olahraga tinju di dalam tentara itu berguna nggak menurut kamu? Untuk sekarang ini berguna sekali untuk tentara ini karena prosesnya sekarang itu tentara udah mulai mengambil atlet semua cabang olahraga diambil dari masyarakat, dijadikan kalau umurnya masih muda dites jadi tentara, ditampung pendidikan, terus di Orsa dengan latihan setiap cabang tinju. Sekarang tinju atletik itu tinju itu di Palat, di dinas Direktorat Peralatan Angkatan Darat. Setidaknya kan membuka wacana teman-teman. Jadi kalau emang udah atlet tinju udah ini nggak prestasi, mungkin bisa masuk TNI atau seperti apa yang pernah
Kasih abang contohkan ya. Yang penting semangat aja untuk berjuang. Pokoknya kalau memangnya tekad untuk berjuang untuk membawa nama satu daerah pasti diperhatikan oleh pemerintah daerah. Apalagi kalau tentara sekarang dilihat kalau dia sudah prestasi diambil gitu. Bang, bisa ceritakan nggak potensi tinju di Maluku ini seperti apa sih kalau dari kacamata? Untuk potensi tinju di Maluku itu saya kira pokoknya bibitnya dari Maluku ini. Terus terang aja karena kita punya senior-senior itu dari Maluku semua, ada yang berkembang, contohnya Pak William Gomis itu dia sudah berkembang, akhirnya dia mendidik kita supaya berkembang lebih mantap lagi untuk di Maluku ini. Oke, harapan ke depan seperti apa? Yang penting untuk harapan depan kita tinju bisa maju di Maluku ini, itu saja.